ya. Lahir di Bandung tanggal 28 Januari 1958. Berarti ini sama dengan kelahiran Pak Doni, Pak. Ini luar biasa ya. Pak Doni beda setahun dengan Pak Doni, Pak. Oke, terus beliau memiliki satu istri, Bapak Ibu ya. Perlu saya perkenalkan, istri dari beliau adalah Ibu Dr. Anda Molly Agustina MPD. Wow, Asa kenal ini Pak? kenal, luar biasa sekali. Ini perasaan kenal ini ya. Nggak tahu Ibu Molly yang mana ya. Ini kenal saya perasaan namanya ya. Oke, beliau juga memiliki empat putra dan putri Bapak Ibu. Yang bungsu yaitu Muhammad Ziko Al-Baikuni. Terus MSN udah lulus Bu ya, sudah berkarya, beliau mengikuti ayahandanya. Jadi kreasi-kreasinya luar biasa, hampir mau bertarung mungkin Pak dengan Bapak ya. Luar biasa. Itu karya-karya yang dihasilkan ikut jejak beliau gitu ya, luar biasa. Yang kedua, Etsa Maisara MSN, seni juga Bapak Ibu. Oh ini udah keluarga seni kecuali Ibu Molly. Ibu Molly berlatar belakang Indonesia, menghasilkan putra-putri yang luar biasa gitu ya, hebat sekali. Terus yang ketiga ada Nadia Jiwa Saraswati SSN yang kemarin nikah Bu ya, baru kemarin sudah berumah tangga, ini luar biasa nih. Dan si bungsu ini Muhammad Dapa Ananta Sanjaya, beliau ini putra terakhir Bu ya, atau mau buat lagi Pak? Ini bungsunya sekarang sedang bersekolah di UI Bapak Ibu, jurusan apa Pak kemarin itu ya? Oke, apa Pak? Oke, ekonomi Bapak Ibu di UI, di Universitas Indonesia, luar biasa nih. Terus riwayat pendidikan beliau S1 Seni Grafis FSRD ITB. Terus S2 beliau bla 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 di Jerman, ini hese Bapak Ibu. Bahasa Jerman ya. Di Jerman S2-nya Bapak Ibu luar biasa, S3 Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terus jabatan beliau Ketua Studio Seni Grafis Seni Rupa FSRD ITB. Jadi beliau sebagai dosen ITB Bapak Ibu ya. Terus Ketua Kelompok Keahlian Seni Rupa FSRD ITB, Ketua Senat FSRD ITB dan anggota Senat ITB, Ketua Imah Budaya Cigondewa. Nah ini yang kemarin Pak Iwan bicarakan Bapak Ibu, nanti tanggal 18-19 beliau ada acara bekerja sama dengan ISS, jadi mengenai Imah Budaya Cigondewa, bagaimana sains yang kali ini kita akan tampilkan, terus digabungkan dengan seni dan digabungkan dengan budaya gitu ya. Jadi ISS itu benar-benar lengkap STEM gitu ya, yang di dalamnya itu ada seninya gitu. Jadi tidak bisa terpisahkan. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu jago joget gitu ya, jago nyanyi, bisa gabung di ISS Bu. Ada cabangnya itu ya, cabang joget ada Bu. Oke. Pak Iwan ketuanya Bu, cabang joget ya. Oke, terus beliau sebagai anggota Akademi Jakarta. Ah ini yang luar biasa nih, jabatan beliau itu Ketua DKM Masjid Nurul Huda. Jadi kalau Bapak Ibu main ke arah Lembang gitu ya, ada ledeng, di situ ada Masjid Nurul Huda, itu beliau DKM-nya gitu ya. Oke, jadi jangan main-main dengan beliau ya, seguru seilmu. Biasa-biasa saja. Oke, terus beliau pameran-pameran atau publikasi nasional dan internasional yang telah dilaksanakan diantaranya adalah di Italia Bapak Ibu, terus ada di Singapura, ada di Korea, terus ada di Australia, ada di Jerman, terus ada di Jepang, ada di Australia lagi, terus ini Singapura, terus ada di Jogja, di Jakarta, di yang lain-lain lagi gitu ya. Ya, yang terpenting di rumahnya beliau itu luar biasa. Nanti kalau Ibu misalkan extend di sini satu hari, nanti saya arahkan Bapak Ibu coba main ke rumahnya Bu Molly. Yang extend nanti main ke rumah beliau, itu luar biasa, nanti bisa melihat sekalian karya-karya dari Bapak Tisna ini gitu ya. Oke, terus penghargaan yang telah didapat beliau itu yang pertama pelukis terbaik Bapak Ibu, ini Philip Morris Indonesia Art Award, jadi luar biasa tuh. Terus yang kedua penghargaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, terus Anugerah Budaya Kota Bandung, terus dosen teladan ITB gitu ya, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bapak Dr. Tisna Sanjaya yang akrab dipanggil sapaan Kang Tisna. Jadi beliau mah nggak mau dipanggil Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa panggil beliau dengan nama akrabnya yaitu Kang Tisna gitu ya.
Ada yang ditanyakan terlebih dahulu ke saya? Nggak ada ya? Oke, kalau saya biasa-biasa saja. Gimana Kang, sudah siap? Oke, baik Bapak Ibu, kita tampilkan langsung saja yaitu Bapak Dr. Tisna Sanjaya mengenai kolaborasi sains, seni, dan budaya. Kepada beliau kami persilahkan. Ini bidang lu banget. Iya, seni banget kan. Seni dan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jawabannya. Terima kasih Pak Nonton Iwan film-film Sunda. sebagai Direktur ISS, ISIS ISS. Dan bapak-bapak, Pak Hari, Pak Ari, Pak Hairul, serta bapak-bapak semua, ibu, dan juga ibu bapak guru seluruh Indonesia yang mewakili provinsi ya, provinsi seluruh Indonesia. Saya senang sekali tersanjung bisa jadi salah satu pembicara pada pagi ini. Nanti saya akan presentasikan sebetulnya acak saja ya, acak corak itu silahkan. Mungkin kalau ada yang langsung bertanya silahkan, karena waktunya sangat terbatas hari ini terakhir. Jadi saya mulai saja dengan proses air di mana saya tinggal di Desa Batu Rengat di Cigondewah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja, latar belakang saya adalah seni rupa. Lebih spesifiknya lagi seni grafis. Saya mempelajari seni-seni yang klasik yaitu seni etsa ya, seni litografi, etsa yang manual. Jadi bukan digital tapi dikerjakannya sangat manual. Saya banyak ratusan ribuan karya etsa. Teknik etsa itu adalah teknik yang awal ditemukan di Jerman, zaman Gutenberg dulu, sebelum ada mesin-mesin mesin offset digital dan sebagainya. Terus saya pelajari itu. Ketika saya ke sana memang profesor saya mengatakan kamu jangan mempelajari dulu yang lebih digital gitu. Pelajari dulu aja yang klasik yang harus manual. Terus saya pelajari itu sampai saya banyak sekali karya etsa, silahkan lihat bisa di YouTube di mana gitu ya. Sehingga nama anak saya itu namanya Etsa Nur Maisar. Sesuai dengan yang dipelajari. Mulainya. Nah, tapi saya tidak berhenti di karya grafis dan bahasa Jermannya memanggul mesin dari Etsa, dari Jerman ya. Datang ke Indonesia, ternyata medium berlimpah, bahan-bahan berlimpah di alam kita ya, di Nusantara. Dan mesinnya itu ya tidak mesin yang saya pelajari di sana, karena yang saya pelajari di sana sudah istilahnya udah hatam lah ya, yang hal yang formalis seperti itu tuh. Datang ke sini, selain saya mengajarkan hal yang formal dari Barat itu, di sini ternyata memang tradisinya, memang saya sebelum ke sana juga saya banyak bergelut dengan medium-medium yang ada di sini. Tapi setelah ke sana dikolaborasikan antara hal yang manual itu dengan era sekarang, sains dan teknologi. Alhamdulillah ya, membuat keresahan baru gitu dalam konteks pembelajaran. Akhirnya saya berpikir tentang apakah seni punya daya untuk perubahan sosial, inspirasi untuk perubahan politik, sosial, lingkungan hidup, perilaku beragama yang kadang-kadang jadi saling menyalahkan ya, bukan jadi lebih dari inti dari rahmatan lil alamin itu. Apakah seni bisa menjembatani itu ya, supaya lingkungan bisa jadi lebih baik, apalagi di era sekarang ya, pandemi. Selama 2 tahun ini saya banyak berada di Desa Cigondewa untuk merenungkan hal yang ternyata pandemi itu ada di sekitar kita.
Dari utara ini teh sepanjang sungai ini teh banyak sekali musola, gereja, pusat-pusat pendidikan di sini tuh. Yang harusnya dengan air tuh ada hubungan, tapi ini lihat kalau banjir dari utara tuh kotorna dibuang segala macam ke sini. Nah, lihat. Coba bandingkan dengan air ini. Air yang ada di pusat kebudayaan sini. Kotorna dibuang segala macam ke sini. Nah, lihat. Coba bandingkan dengan air ini. Air yang ada di pusat kebudayaan Sigonewah ini. Tuh, Sandi sedang berwudu. Air indah sekali, bersih, jernih. Padahal hanya 1 meter sedepak dari sini ke sini. Hanya 1 depak ke sini. Ya. Nah, ini kan 1 meter air berlimpah ini tuh hanya pakai limbah. Wudu. Inilah seni spiritual dari desa Cigondewa yang dibuat oleh tim paling urban kolaborasi dengan Cigondewa Culture Center. Kenapa begitu? Karena ditanemin bertahun-tahun pohon jadi penyaring sumber mata air ini. Cuma cek Sandi. Ya, air di budaya ini karena ditata dengan baik dan dikelola dengan baik, ini sangat bermanfaat sekali. Dibanding dengan yang bisa kita lihat sungai di sampingnya utang tepat dan kali ya. Jadi kalau misalnya dikelola dengan baik oleh masyarakat atau pemerintah, pasti akan jauh lebih baik. Air di sini sangat jernih. Bisa dipakai wudhu, segar. Penting kan. Senyum. Nuhun Sandi. Sungai itu dari air sungai Cigondewa. Itu YouTube. Ari cai berguna tuh ke kehidupan. Guna. Naon gunana? Yang minum. Kebutuhan sehari-hari. Terus kudu dijaga kan cai teh nya. Namun tidak ada pohon, gimana caina kumaha? Biru jainan. Banjir. Ya kan? Ya pokoknya mah kalian anak-anak harus menjaga air ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Beginilah kondisi sungai di kawasan Cigondewa, Kota Bandung yang sudah mulai tercemar oleh limbah pabrik dan sampah. Kondisi ini berdampak terhadap warga sekitar sungai. Mereka mulai kekurangan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Prihatin dengan kondisi ini, seniman lukis asal Kota Bandung, Tisna Sanjaya, membuat inovasi seni pencernih air. Cara kerja dari seni pencernih air ini adalah mengubah air sungai menjadi jernih dengan beberapa tahapan. Dari kincir air dialirkan ke bak penampungan, lalu ditampung ke penyaringan yang sudah rancang untuk menjernihkan air. Pembuatan kincir penjernih air ini bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan arsitek ITB. Idenya sih dari karena saya sering ke sini, saya tinggal di sini, jadi saya melihat bahwa air yang di sebelah itu tuh berlimpah dan saya ingin ini tuh bermanfaat baik untuk
masyarakat, buat pohon, buat ikan dan sebagainya. Dengan adanya kincir penjernih air ini disambut baik oleh warga sekitar. Kini air sungai yang tadinya kotor dapat dipergunakan oleh warga. Yang banyak sekali bahan-bahan kimia atau kotor apa. Ini sebuah pelajaran kincir ini. Yang mana jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah ke sungai. Karena manfaat air ini bisa dirasakan oleh warga masyarakat Cigondewa secara khusus, secara umum mungkin lebih luas. Seni kincir penjernih air ini banyak membawa manfaat bagi keberlangsungan hidup warga sekitar. Di samping itu, masyarakat diharapkan bisa menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah ke sungai. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kalian coba yang di Facebook. Kalau sampai ini kan mau foto-foto lagi setelah ini. Apakah tadi mau cari deh kita orang mereka udah datang belum? Malam-malam dia ngajakin TikTok. Apa tidak sering lagi sama tidak sering. Just creative. Saya di hotel. Apa namanya hotel Pelangi ya? Kita hari 50 km. Dekati ke bandara. Ibu Bapak sekalian, ada yang mau bertanya silahkan atau berkomentar terhadap apa yang tayangan tadi. Jadi prosesnya sebetulnya yang tadi itu kan ujungnya saja ya, yang ditampilkan itu filmnya. Satu air yang kotor, yang kedua dan selanjutnya adalah solusi dari energi seni. Jadi seni itu punya daya kreativitas yang luar biasa menurut saya ya. Jadi proses kreatif pengalaman saya dalam berkarya seni yang dilebarkan menjadi peristiwa kebudayaan. Jadi tidak hanya seni itu sebagai seni, tidak hanya seni itu kalau bahasa Inggrisnya art for art's sake atau bahasa Jermannya Kunst für Kunst selber. Jadi saya latar belakangnya tadi sudah disampaikan sangat spesifik, karya grafis, tapi saya berpikir dari grafis itu, dari yang sangat spesifik itu, seperti bapak-bapak, ibu sekalian, para guru di sini kan ilmunya seperti saya juga spesifik ya, sains, dengan teknologi, ada yang matematik, ada yang bidangnya berbagai ya yang ada di sini tuh. Tapi ketika itu direnungkan, kontemplasi, latihannya tidak hanya hal-hal yang teknis saja yang berada dalam bidang kita. Latihannya kalau dalam bahasa Jerman hubungannya itu latihannya, trainingnya bisa juga latihannya itu dengan cara kontemplasi, meditasi. Kalau yang beragama Islam misalkan sudah yang paling menarik itu buat saya latihan untuk menguji apa yang saya akan kerjakan dan dampaknya dan manfaatnya itu adalah sebelum sholat subuh ya, atau sesudah itu segar sekali pada waktu itu. Nah, karya-karya yang saya kerjakan ini spesifiknya karya grafis ya, grafis, tapi temanya juga itu tahun 87 ketika saya studi di Jerman juga menyisir beririsan dengan persoalan-persoalan sosial politik pada zaman Orde Baru. Jadi kritik tajam pada zaman itu. Nah, ini banyak sekali karya-karya ini juga pada persoalan-persoalan budaya global ya. Makanya judulnya itu antara lain ya, ada seri tentang pesta pencuri dari situasi demokrasi pada waktu itu yang dimutilasi menjadi pesta demokrasi, padahal menurut saya itu ada
ada hegemoni politik dan kapital ya yang menggerus nilai-nilai demokrasi pada zaman itu. Maka saya pada waktu zaman Orde Baru itu banyak kritik-kritik yang tajam pada persoalan itu dilebarkan menjadi peristiwa kebudayaan. Nah ini diskusi nanti ya, apa dari ilmu yang spesifik dilebarkan menjadi peristiwa kebudayaan. Nah singkat cerita karena ini prosesnya panjang ya, maka ketika zaman reformasi apa nih, kritik apa yang bisa kita lakukan ketika sebuah rezim rubuh dan kita bercita-cita untuk demokrasi. Ternyata proses berikutnya setelah reformasi itu ya, bahasa Indonesianya bahasa Sundanya memijah gitu ya, ketika dibongkar itu semuanya itu menjadi apa, euforia. Contohnya desa, sebuah desa di mana orang tua saya tinggal di sana dulu. Ini Karuhun, desa Karuhun di Cigondewa, desa Batu Rengat. Nah ini, jadi desa yang organik menjadi sintetik. Itu memang perubahan ya dari sebuah desa yang asalnya penuh dengan tata krama, desa yang sering kalau panen itu saling berbagi, lelit-lelit, lumbung-lumbung padi dan sebagainya. Jadi kalau saya dari utara Nganyam ya ke Lembur Nili ke Cigondewa, balik nanti sok di Bahanan, suka di Bahanan ya, apa bahasa Inggrisnya di Bahanan tuh dikirim ya, dia suka beberengkes dari sana tuh karena ciri orang kaya ya di sana itu kaya akan alam. Jadi leitnya tuh berlimpah. Tidak hanya orang tua saya saja, tapi warga di sana tuh banyak leit lumbung. Nah jadi pulang dari sana tuh seperti itu. Nah, bertahap kita lengah ya, intelektual, budayawan, seniman, ahli agama lengah dan sebagainya. Akhirnya si desa-desa yang indah itu jadi tempat pembuangan sampah, limbah, industrialisasi dan sebagainya. Tanah-tanah dijual ya karena terdesak dijual dan sebagainya. Warga di sana tersisih, putra daerah tersisih dan sebagainya. Nah, tapi saya karena seni punya daya kreatif, maka saya sering di sana itu selain berkarya dengan bahan-bahan alam dan limbah disatukan, rempah-rempah, sisa-sisa industri dieksplorasi, terus dipamerkan. Nah, ketika karya itu tampil di publik, nah ada yang punya tanah di sana namanya Pak Ignatius Sunario, tertarik dengan karya saya. Dia yang punya tanah itu ya. Nah jadi saya sampaikan di sini ya, secara naif si karya seni, 8 karya seni yang saya buat tadi, grafis dan sebagainya, ditukar dengan tanah. Jadi beliau suka pada karya saya suka pada tanah itu. Ini silakan sertifikatnya dilihat ya. Ini buat saya karya seni. Ini metode seni, penciptaan seni yang bisa merembes ya pada kapitalisme dengan cara-cara lobby yang berbeda. Musuh bersama waktu zaman Orde Baru itu tajam ya gitu ya, satu arah ke sana. Tapi kalau sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Ada metode baru. Nah, jadi 8 karya seni grafis, seni lukis ditukar dengan sertifikat 530 meter persegi. Sancret ya, saumprit kecil, tapi ketika kita eksplorasi di sini tempatnya itu di tempat sampah. Ini tahun berapa ya? Saya bikin 2007, jadi lama sekali. Jadi proses kreatif penciptaan karya seni yang tadi saya bilang punya daya untuk perubahan. Jadi seni ketika di studio yaitu sangat kontemplatif, tapi ketika kita renungkan dengan pola tadi meditasi, ada ruang-ruang yang kanvas itu tidak hanya yang itu, tidak hanya ini, tapi kanvas itu bisa juga tanah. Alam. Jadi dibangun di sini di antara plastik, limbah-limbah, tukang aduk burung merpati, di belakangnya ada sungai yang kotor. Jadi saya itu inspiratif ya ketika seniman berada di situasi itu, terus terjaga gitu nalar tuh. Nah, ketika dapat tanah itu tentu saja syukuran karena itu tanah Karuhun ya, Karuhun orang, terus balik lagi dan penting sekali zaman sekarang itu
2000 ya, abad 2001 ke depan, meskipun kira era digital 4.0 dan sebagainya, kita harus merebut tanah. Hese, kita harus merebut itu ya, meskipun sedikit ya, dan jangan dilepas, jangan dijual. Kalau kita punya tanah leluhur dan sebagainya, pelihara untuk menjadi pusat kebudayaan, untuk kebudayaan matematik, kebudayaan biologi, kebudayaan itu dilebarkan menjadi peristiwa. Melebarkan kebudayaan leluhur. Nah, jadi tadi yang tempat sampah gitu dibersihkan, terus ditanami. Karena ini karya 2007 itu karya S3 saya di Jogja ya. Jadi karya seni saya itu tidak hanya seni grafis yang tadi saya pelajari di Jerman, tapi ketika di Jogja saya menemukan seorang pembimbing namanya Profesor Dwi Marianto, Martinus Dwi Marianto. Dia seninya itu punya daya ya, seni itu tongeta atau unggul patisna. Seni itu bisa apapun. Jadi everyday life. Seni adalah kehidupan sehari-hari. Wah, setuju atau sapuk dengan saya? Saya juga seperti itu diajarkan oleh orang tua ya. Tuh. Jadi nanam pohon ini satu pohon karuhun dari Jawa ya, dari Jogja. Pohon apa lupa lagi. Dan pohon ini diyakini dalam tradisi Jawa itu akan menarik pohon lainnya. Jadi ada energi ya. Pohon gayam. Atur nuhun Bu Moli. Bu Moli guru di Taruna Bakti. Nanti saya kenalan ya. Ini pohon gayam tuh kata kata Profesor di Marianto. Nanti saya ditanam pohon Jawa ini bisa menarik air, bisa menarik pohon lagi, bisa menarik orang dan sebagainya. Saya tanam di situ, asalnya wah ini tahayul gitu. Tapi ketika terus dieksplorasi, ini ketika saya membuat pusat kebudayaan di sana itu, saya diskusi dulu dengan warga. Jadi ada partisipasi, makanya dalam metode penciptaan karya seni yang saya ciptakan bersama teman-teman di Seni Rupa ada mata kuliah baru yaitu seni, desain dan lingkungan yang di dalamnya adalah art as participatory ya, seni partisipatori, yaitu sendal, seni, desain dan lingkungan. Sendal. Seni, desain dan lingkungan. Nah, seni yang melebarkan tidak hanya di menara-menara gading di kampus, yang hanya di studio, lukis, grafis, patung yang hanya berputar dalam pusaran itu saja ya. Tapi kreativitasnya itu bisa dilebarkan menjadi ini seni itu ya. Jadi saya diskusikan dengan warga mengatakan ini mau bikin apa Pak Tisna di sini? Saya bilang mau bikin pabrik seni karena di sana itu kalau tanah jadi pabrik ya. Biasanya gitu. Padahal jadi pabrik seni. Nah akhirnya betul, coba lihat ini. Pohon-pohon tumbuh ya, banyak warga yang datang nanam. Lihat. Oh iya, tanaman. Ya, dari situasi tadi itu, dari situasi tadi. Jadi energi baik itu harus sabar, tanam aja. Nanti juga insya Allah kalau kitanya terus dengan doa, dengan ketulusan, dengan bareng dengan warga dan sebagainya. Ini kolaborasi ya dengan alam. Belum ke teknologi, belum ke sains secara formal, tapi dengan alam. Alam tumbuh di sini ketika kita kolaborasi di sana. Dan datang ya banyak berdatangan jadi tempat nongkrong warga, tempat diskusi, tempat hitanan, tempat kalau ada politisi ingin pinjam ruangan ini silahkan pakai, karena politik juga kan bagus ya kalau kita masuki wilayah-wilayah kultural. Berbagai kegiatan ada di sana sampai sekarang. Jadi Pancasila. Jadi tempat budaya, tempat jadi banyak Pabrik juga yang seni. nanam pohon ya, para pejabat ke sana tertarik. Dan yang jadi masalah sungai. Sampai sekarang tuh sungai yang di halaman rumah saya itu. Jadi si sungai itu tidak ditempatkan di belakang ya, tapi saya lihat terus jadi di depan kalau melukis sungai yang sangat indah sekali. Sungainya itu ya, kadang-kadang jadi pelangi, kadang-kadang merah, kuning, hijau. Terus tergantung pabrik kahatek di sana yang membuang ya. Apalagi kalau banjir besar kayak tadi ya, kita bisa melihat kasur ya, bisa melihat orok kambing, bisa berbagai hal. Dan itu inspiratif. Jadi peradaban utara kita yang dari utara, di utara kan ada dari ITB, ada UPI, ada Unisba, ada banyak masjid ya, di sana tumbuh musola, gereja, ada vihara dan sebagainya. Tapi
tidak ada berdampak ya pada sungai itu. Saya sebagai ketua DKM selalu merenung, iya ya, saya itu 5 kali minimal wudhu, tapi si akhirnya tuh yang di hadapan saya masih seperti itu. Jadi ini semacam, jadi makanya saya buat pameran di Jakarta, judulnya itu bisa lihat di YouTube ya, Tisna Sanjaya, potret diri sebagai kaum munafik. Jadi semacam apa ya, enlightenment ya, semacam kontemplasi ya. Jadi saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi diri. Itu bagus ya, meditasi seperti itu tuh. Jadi karya tapi juga kita tidak menuduh siapapun. Potret diri sebagai kaum munafik, termasuk ini ya. Ini saya sering, ini studio saya yang tadi jadi dari tanah itu. Nah, ya harus ada solusi, tidak hanya begitu saja. Jadi tidak hanya dilukis ya jadi estetik. Itu juga tidak apa-apa. Tapi dari sini saya eksplorasi, ajak ini arsitek lulusan dari Martin perguruan tinggi desain seni arsitek dari Inggris, namanya Andi Akbar, Kang Andi Akbar, arsitek ini kurator Pak Asmujo, dan ini saya bagaimana nih memikirkan tentang kincir. Tapi nilai-nilai tradisinya juga masih ada ya. Jadi ada 7 mata angin dan 7 sumber mata air di Kota Bandung yang saya riset. Nah itu riset ya, ada riset, jadi berbasis riset ya, risetnya kalau seniman mungkin ya dengan cara-cara ekspresi, langsung ke tempat, ini ada masalah, terus saya tulis, saya bikin sketsa, bentuknya berbeda kayaknya. Kalau bapak-bapak mungkin nulis masuk jurnal dan Scopus, kalau saya mungkin lebih ke karya. Ketika ini diundang ke pameran-pameran, saya pernah diundang ke Venice Biennale, ke NUS Museum Singapura di Singapura, ke Australia tadi udah disampaikan ya banyak. Saya kira kita harus mendorong bahwa harus ada kesetaraan penampilan dengan metode masuk ke jurnal ilmiah dengan metode penciptaan karya, tidak hanya seni aja, tetapi kreativitas yang basisnya yaitu kreativitas dan bentuk. Apa ya di sini tuh meningkatan basis riset dalam pendidikan, pelatihan, pembelajaran basis riset dalam meningkatan keterampilan ya. Keterampilan ini dan sebagainya. Nah di dikti belum ada ya slotnya untuk kreativitas, itu masih pada Scopus. Kita harus sana karena bangsa Indonesia ya, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke yang daftar ke seni rupa ITB itu banyak sekali yang ingin masuk ke penciptaan karya kreativitas seni maupun arsitek dan sebagainya. Nah ini kincir tadi yang bagus sekali ya, indah, estetik, tapi karena warganya ada di sebelah sananya masih membuang limbah, sampah ya ini. Sampahnya nyangkut semua. Masih gitu. Nah, Tuh. kan sampahnya nyangkut. Ya kan jadi kayak monster gitu. Nah, terus gitu. Tapi kita jangan menyerah karena memang faktanya begitu. Kita bukan di Jerman yang aturannya di ini dan lakukan langsung gitu, atau di Jepang, di Korea. Nah, lagi Korea, Jepang dan sebagainya gini dulu kan peradabannya. Tapi terus saja berproses, ada orang-orang yang tekun terus saling berbagi. Nah makanya ketika saya berproses terus, kelakuan saya yang jeprut seperti itu di Cigonewa bertahun-tahun, ada namanya empu ya, ini seorang empu air sama dengan saya. Dia teknologi, teknokrat, insinyur, Profesor Dr. Wenton. Profesor Wenton itu sebelah kanan orang Bali, Hindu. Nah silakan dicek ya Profesor Wenton. Wah, dia penemu membran, tabung membran, nano teknologi ya, yang detail sekali. Alhamdulillah dia tiba-tiba ke saya nelpon, Kang Tisna, saya ikutanlah kolaborasi dengan Anda. Nah, ini mah profesor yang saya kagumi gitu. Wah, akhirnya dia mengirimkan ini ya, mengirimkan bagai desainnya dan sebagainya. Jadi proses kreatif kebudayaan tadi itu energinya tuh bisa dapat gitu ya, lama-lama bisa. Nah, makanya di sini ini disimpan di sini dan airnya ke sini. Yang satu ini
yang air tanah yang tadi tanahnya penuh dengan sampah, ditanemin pohon, ini alam ke sini, dan ini airnya sekarang udah bisa diminum langsung gelap gitu ya. Dan juga bisa pakai wudhu, bisa pakai mandi, dan sekarang warga sudah mengambil air dari sana, dan sebentar lagi anak-anak muda mau bikin kemasan seni air atau air seni. Air biasa sekali. Ini performance art ya, jadi pertama kali itu jadi Tapi art, begini seninya dan seni art, dilakukan bukan seni ini. kucing. Gitu. Jadi senang ya, senang dari proses banyak. Nah, prosesnya ini mungkin lebih ke literasi ya, banyak, tapi waktunya karena prosesnya panjang ya. Dan sekarang sebentar lagi minggu depan saya dengan Pak Bagja, Pak Iwan, ISS mau bikin workshop dari proses ini, karena kalau hanya saya dan Pak Wenten seni dan teknologi sudah selesai ya. Prosesnya saya 10 tahun di sana, Pak Wenten juga sama, dia dari Eropa. Ini nggak cukup, harus ada infrastruktur. Makanya kita akan mengadakan workshop nanti di sana tuh sains dan teknologi, tapi harus ada infrastruktur. Makanya saya undang ke sana tuh yang jadi peserta workshopnya itu adalah warga. Siapa warganya? Warganya adalah warga setempat. Satu, wakil dari camat, mudah-mudahan camatnya hadir. Camat, lurah, RT, RW, ketua-ketua DKM seperti saya. Terus ketua dari gereja, dari vihara, berbagai umat, dari kelokalannya, kearifan lokal, kebudayaan di sana. Terus juga ada guru-guru SD, SMP. Terus juga pengusaha setempat ya, kita undang. Nah, berkumpul nanti Pak Doni dan Pak Iwan dan Pak Bagja untuk ngobrol kayak gini dengan warga juga ya. Jadi workshopnya lebih pada langsung apa nih yang bisa dilakukan dari inspirasi Wenten dan saya tadi. Tapi itu juga prosesnya panjang kan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada workshop itu keluarannya, goalnya adalah karena itu adalah para pemangku kekuasaan, maka SK dari itu untuk ini supaya ada keberlanjutan ya. Juga selain formalitas SK juga kerja bareng, dan itu digarap nanti diteruskan oleh mereka. Kenapa itu harus ada itu? Karena sungai yang Cigonewah itu berasnya ke sini, ke Citarum. Jadi ini akan sia-sia, ya, ini akan sia-sia pemerintah membereskan ini kalau sungai-sungai di sininya, di sekitarnya tidak ada upaya-upaya. Nah, ini kan nilai-nilai kelokalan. Kan pandemi yang 2 tahun itu sampai sekarang, konon katanya dari Wuhan, dari situasi yang tidak peduli pada lingkungan pada waktu itu, ke bawah kemana-mana. Menjadi seperti ini, bukankah ini juga sama ya? Dalam bentuk itu yang tadi saya sampaikan sungai. Nah, tapi memang kita dari inspirasi ini tuh, dari inspirasi pandemi, dari ilmu yang kita punya, kita harus lebarkan menjadi peristiwa budaya. Jadi saya juga karena di berkesenian, tidak hanya grafis, tidak hanya seni lingkungan, tidak hanya di kampus, tapi saya juga di televisi ya sebagai Sikabayan Nyintra. Saya ada sekitar 150 episode ya di Kompas TV, bisa lihat di YouTube. Tapi saya udah enggak sekarang. Itu juga metode ya, metode riset menyampaikan secara seni, karena mediumnya dalam seni itu banyak. Bisa di televisi, bisa YouTube, bisa langsung yang manual tadi grafis, bisa seni lingkungan dan sebagainya. Yang penting apa yang bisa kita lakukan sebagai guru, karena saya juga guru ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini supaya terjadi perubahan lebih baik. Sakitu ti abdi sareng, mudah-mudahan yang baik tentu saja dari Allah, yang buruk dari saya dan Pak
Bagja. Sama Bagja kena. Oke, baik, terima kasih. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ini aplikatif banget berarti ya. Berarti setelah Bapak Ibu hari ini pelatihan selama 7 hari Pak Iwan, tantangan dari Prof. Hairul, tantangan dari Bapak Dr. Ari juga materi yang terakhir ini berarti mudah-mudahan Bapak Ibu diaplikasikan juga ya. Jadi ini aplikasi nyata dari sains seni dan juga budaya. Untuk itu Bapak Ibu yang mau berpartisipasi mengungkapkan mungkin situasi di daerahnya ada yang sama atau yang berbeda. Oke, Ibu mangga maju ke depan boleh. 2 penanya Bapak Ibu ya. Satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak. Oke, Ibu boleh ke depan, silakan. Oh, Ibu Wahyu mangga. Ibu Wahyu. Oke, Ibu mangga di payun. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan sekali. Wow, gitu ya. Ya, Kayaknya STEM banget gitu loh. Selama ini kita dihadapi dengan rumus-rumus ya, saintik. Ini seni gitu, Masya Allah. Ternyata seni dengan art dengan sains itu nyambung, klop gitu ya. Keren. Saya itu tidak mengerti lukisan Bapak itu, tidak ngerti banget Pak apa gitu. Tapi cantik gitu loh. Cantik tapi nggak ngerti gimana ya. Terima kasih Bapak. Saya tertarik masalah air tadi Pak. Di lingkungan kami, jadi saya tinggal di daerah Merak, Cilegon. Penyeberangan Merak Bekahuni itu loh. Nah itu tinggal di sana, artinya di pinggir laut. Sekolah kami laut, sampingnya laut, depannya pabrik Indonesia Power. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, itu pemasok listrik Jawa Bali gitu. Di Indonesia Power itu pabrik pengolahan listrik untuk Jawa Bali. Jadi industri di sana benar-benar. Kami sekolah itu kiri kanan depan belakang itu industri. Samping doang laut. Nah, jadi Indonesia Power, kemudian Timas itu pengolahan batu bara untuk industri dan sekitar-sekitarnya. Sehingga akibat dari itu air otomatis tercemar. Ya. Kemudian gak jauh dari lingkungan sekolah kami itu Bukit Karang gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu nyebrang dari Sumatera ke Jawa atau Jawa ke Sumatera, maka di pinggir pelabuhan itu bukit seperti gunung, tapi sebenarnya itu batu semua Pak, batu. Nah, pertanyaan begini Pak, permasalahan gini, air di tempat kami baik di sekolah maupun di sekitarnya itu cenderung menjadi air sadah dan payau. Jadi kalau dimasak air itu di bawah pancinya itu ya kayak air sadah, mungkin guru kimia pasti tahu itu, dan guru IPA. Jadi kayak ada bekas garam-garamnya gitu, dan itu tidak enak rasanya. Nah, saya tertarik, kami itu sudah beberapa kali mencoba, ini air bagaimana sih mengolahnya, karena bening tapi rasanya tetap nggak enak gitu, sehingga kita di sana itu ya konsumsi air galon. Kalau dibuat nyuci harus banyak sabun, jadi boros sabunnya. Terus kalau dibuat mandi kayak nggak bersih, jadi kayak orang dakian gitu loh. Jadi kalau ini tuh putih-putih garamnya tuh, jadi bukan nggak bersih, sebenarnya sabun udah berapa kali, cuman nggak bersih. Nah, saya tertarik tadi ada pengolahan nanomikro gitu loh. Nah, ya membran nano gitu. Jadi saya tertarik, bisa nggak ya itu diterapkan di tempat kami. Terus bagaimana pengolahannya? Karena itu sudah menjadi permasalahan bukan hanya di sekolah, permasalahan juga di lingkungan sekitar. Saking air itu sadah, itu keran air yang dari logam itu harus sering diganti. Karena mampet, lama-lama mampet. Mungkin berapa lama itu ganti lagi. Jadi lama-lama kecil airnya itu.
Jadi harus sering-sering dicolok, daripada colok ini ganti baru aja deh gitu kan, repot gitu. Nah jadi punten Bapak, tadi saya tuh wah ini kok masalahnya gue banget gitu loh kan. Gitu. Itu saja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SMA 4 SMA 4 Cilegon Pak, berarti kita besok harus terbang ke sana ini. Langsung lihat Luar biasa Cilegon. ini. Lihat langsung kondisi Cilegon. Bu Wahyu, Ya Wahyu kita Fatihah. kolaborasi ya. Cek, asik. Ibu. Jernih airnya, tapi ini prosesnya hampir 10 tahun ya baru gini. Baru bisa. Sebetulnya kalau ingin pragmatis sekarang juga bisa, karena banyak kan tabung-tabung yang bisa jualan seperti itu. Tapi ketika ini menjadi peristiwa kebudayaan, gitu, karena di depan tempat saya tuh di situ tuh ada ibu-ibu yang jualan juga air dan tabungnya langsung. Nah, cuman itu kan peristiwa ekonomi ya. Kalau di sini peristiwa pendidikan, karena nanti di ruangan yang di sini tuh akan ada yang tadi itu pengalaman-pengalaman menghadapi air, sains dan teknologi. Jadi ini harus jadi produk keilmuan. Nah, ini tuh. Ya. Keren, langsung diminum. Karena ini memang sudah hak cipta Karena ya, kan dia temuan pakai dari Profesor membran. Wenten yang ditempatkan di sini. Kalau saya bisa saya nanti hubungkan ya dengan Pak Wenten, Di asal ibunya nanti patennya Pak Wenten. dan punya juga tidak paten. hanya ibu aja, tapi tolong nanti Pak Budiman ya. Ya Pak Pema, itu sudah masalah bukan hanya di sekolah tapi masyarakat di sekitar. Ya ya, ini masalah keselamatan kan. Dan nanti hubungannya Betul. dengan kesehatan. Akhirnya Ya. kan ginjal itu Pak. Ya, betul. Jadi nanti mungkin ya secara teknis kan kita ini ya, tapi prinsipnya, hakikatnya adalah apa yang kita kerjakan, seni atau bidang itu supaya bermanfaat, itu aja. Manfaat ya, jadi ujungnya tuh goalnya tuh manfaat. Manfaatnya tidak untuk ekspresi personal, kan biasanya kalau seniman tuh ekspresi personal. Selain seni gitu ya, ekspresi. Tapi kalau saya sih melebarkan itu menjadi itu peristiwa kebudayaan. Nah, kalau sudah seperti ini menarik Bu. Tadi kan Ibu bertanya ya tentang seni. Seni apa ini? Saya tidak ngerti. Nah, justru pada konteks tidak mengerti itu, saya juga tidak mengerti seni apa ini. Kita sedang mencari, makanya saya nanti kumpulkan dengan Pak Iwan dan kawan-kawan untuk bicara seni apa nih yang sekarang ke depan. Ketika yang membuat karya seninya camat, lurah, RW, PKM, dan berbagai hal. Kemungkinan seninya beda dengan seni yang ada di kampus. Metodenya, rumusnya, acuannya harus ke Jerman atau kemana. Mungkin acuannya ya ke Cigonewa. Cigonewa Cultural Art, begitu ya. Silahkan Ibu, bagus pertanyaan sini Bu. Ibu Wahyu, mana Kak Wahyu? Ibu Wahyu ada oleh-oleh dari beliau. Wah, luar biasa. Silahkan Bu. Itu gambarnya sendiri. Iya, betul Bu. Ini kaos di dalamnya ada lukisan saya terus dicetak. Itu judulnya bisa dibuka, silakan. Ya. Bisa. Ya, masih ada satu lagi kaos cepat ngacu. Laki-laki ya perempuan? Laki-laki. Oh, kumaha bapaknya pada dia. Bapak-bapak nggak ada ya? Bapak-bapak mah nggak ada ya? Ya udah, Ibu aja. Ini judulnya Narawu Kusiku. Narawu Kusiku itu bahasa Indonesianya apa ya? Awak Pak. Hawak, rakus. Bu, bentar Bu ya. Silakan Bu sambil bertanya. Saya dipotret.
Silahkan ngomongin aja manajer saya. Pembagian ya. Pembagian lucu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria dari Cilacap, asli Jogja. Yang terjadi pada daerah asli saya berada di Kulon Progo, Perbukitan Menoreh. Di bawah Perbukitan Menoreh itu sudah mulai ada investor masuk karena ada bandara baru, bandara internasional, yaitu spot-spot selfie untuk pengembangan pariwisata. Yang ingin saya tanyakan adalah kolaborasi yang bisa tepat sasaran, maksudnya dari pihak minta arahan, minta pencerahannya ini Pak, intinya. Jadi yang sudah terjadi di desa saya, namanya Desa Kamal, Kulon Progo, Kecamatan Girimulyo, itu baru dari inisiatif masyarakat, dan akhirnya masalah infrastrukturnya yang belum recommended, maksudnya yang belum bisa menarik wisata cukup signifikan. Nah, yang ingin kami tanyakan, kami harus berkolaborasi dengan pihak mana saja untuk bisa mempercepat spot selfie yang sudah bertebaran di sekitar daerah saya itu. Terima kasih. Ibu Maria Pak, oke, ini spot selfie ini Kang Tisna suka banget kalau foto-foto. Oh langsung Bu, kontan Bu ini, langsung Bu. Mau dipotong dulu nggak? Mau, oke, boleh dibuka dulu, boleh. Oke, hitungan 1000 nggak apa-apa Bu? Di sebelah belakangnya Bu. Di ruang sana. Iya, di belakang. Baik, terima kasih Ibu. Saya kira itu persoalan banyak ya di silakan Jali. Persoalan hampir di beberapa tempat tidak hanya sebetulnya di Indonesia ya, persoalan-persoalan yang perubahan yang tadi Ibu sampaikan. Saya sekarang sedang berkarya di beberapa tempat, misalkan di bioskop Dian ini Bu. Jadi metode penciptaan karya saya ini itu gedung itu ya Bu ya. Itu tuh tahun 30-an itu adalah gedung yang indah. Itu adalah bioskop Dian di alun-alun Bandung. Sekarang pamerannya masih ada di sana. Ini mangkrak bioskop ini tuh. Tapi metodenya ketika zaman kemarin 2020 saya menggambar ini ketika masuk ke dalam memang rusak, ada persoalan. Terus banyak sampah di dalamnya. Nah, terus tapi melihat ini kan sebetulnya hanya model saja dari tempat Ibu, dari lahan, dari berbagai hal yang terjadi di lingkungan kita ya, katakanlah Nusantara yang sekarang berproses. Nah, kalau kita hanya seperti di Cigonewar juga metode itu tuh saya terapkan di sini. Saya ngobrol dengan warga, dengan para yang ada di sekitar itu. Terus kalau kitanya mau, terutama di Bandung ya, sebetulnya terutama di Bandung. Da urang Bandung mah barager, motor nage somaya hadekase mah. Sagala wae sok, mangga. Rek jadi mall, rek jadi pabrik, rek jadi itu, rek jadi itu. Termasuk ini. Ketika saya masuk ke sana tuh, memang ini udah di DP jadi apa, udah bakal jadi ke depannya tuh. Nah, jadi guru paheula-heula dengan konsep ya. Nah, saya masuk ke sini, ternyata yang mangkrak adalah ruang. Ini hanya 1 jengkal dari kantor Pak Pedet ya, wali kota. Ini tuh. Tapi ketika kita gerakan jadi bersih dan jadi tempat pameran. Saya masih pameran sekarang di sana. Jadi seninya itu Bu ya, seninya itu bukan hanya untuk ekspresi tapi
metode jembatan untuk supaya wali kota datang, pengusaha datang, yang sedang bertengkar dalam konflik ini datang, para politisi dan sebagainya. Saya hadirkan ke sana dan sampah-sampahnya saya bungkus menjadi a gift for, jadi kado untuk wali kota Bandung. Ini Kado. di Jerona sampah. Jalannya sampah. Ini. Nah, Mang Odet hadir, Pak Wali Kota. Bayangkan kalau dengan seminar atau dengan itu ya sulit untuk menciptakan seperti ini tuh. Jadi ini sudah ada kontrak politik yang basicnya adalah kultur budaya. Jadi beliau sangat menyetujui bahwa itu jadi pusat kebudayaan. Tapi itu cukup gitu cenah Kang Tisna. Kang Tisna kudu ngadatangan pengusaha. Anu geus di DP waktu zaman politik kemarin. Alah. Kan begitu ya zaman di negara Brahman. Tapi itu faktanya memang seperti itu. Jadi di satu sisi bagaimana secara estetik saya sebagai seniman terus mengeksplorasi estetik supaya itu kuat karya seninya ketika pameran, tidak hanya vulgar, juga bapak-bapak terus eksplorasi, ibu-ibu ya, keilmuannya itu. Tapi kaki satu lagi, itu yang ini keilmuannya ya harus terus dieksplorasi, belajar lagi dan sebagainya. Tapi yang satu lagi, kita harus mampu berada di wilayah kultur yang rumit ini di negeri ini, yaitu berdiskusi, mendatangi pihak-pihak mungkin seniman kadang-kadang tersuka kan dengan para pengusaha, karena suka berhenti di seni egonya itu. Nah, ketemu, datang, ini pengusaha besar di Bandung, ini Kang Yana, ini yang PD Kertawisata yang penguasa gedung-gedung di kota Bandung di Jawa Barat, ini Onohong Bandung ya, Kang Ipong dan sebagainya ngumpul di sini. Awalnya itu proses seni yang tadi gagamaran yang di depan itu. Nah, ini ya. Saya ajak untuk kontemplasi di sana, merenungkan tentang gedung itu, karena gedung itu berada di alun-alun dekat wali kota. Di sebelahnya ada gedung Merdeka, ada masjid. Jadi coba bayangkan kalau gedung itu tuh jadi pusat kebudayaan yang hebat, tempat pameran dunia, tempat pegelaran musik klasik atau seni-seni tradisi di sana hidup lagi, tempat kebudayaan muncul, pasti Bandung keren. Nah, juga saya undang putra cucu-cucu bupati dulu zaman Wiranata Kusuma, Kang Agan ya datang ke sana untuk berdiskusi karena zamannya beliau dulu ini berjaya. Tapi ketika ada proses reformasi, awut-awutan. Jadi bukan menyalahkan para pengusaha atau siapa, penguasa bukan. Ada energi aja yang tiba-tiba seperti itu ya, gitu ya. Nah, kalau kita saling menyalahkan mau jadi. Harus ada metode ya, kreatif. Nah ini intelektual ya. Intelektual Profesor Setiawan Sabana, Profesor Yasrab saya undang ke sana untuk menjustifikasi bahwa seni punya daya untuk perubahan. Beliau harus menulis ya di jurnal riset tentang metode penciptaan ini supaya terjadi perubahan dalam metode di kampus. Juga pusat-pusat kebudayaan. Ini Ketua Goethe Institute yang baru ya, Ibu Caroline datang langsung dari Jerman ke Jakarta, ketemu di sini. Karena dia sangat tertarik. Jadi energi ini dengan saya itu sama sebetulnya, universal ya. Nah nanti tahun depan di sini ada pameran besar ya, karya Joseph Beuys. Ini tidak hanya orang-orang tingkat atas saja, tapi warga sekitar, kita lukis dan sebagainya. Nah jadi pertanyaan ibu tuh tadi ya, yang di Kulon Progo itu sebetulnya memang harus ada cara, metode kecil aja, apa saja. Jadi siasat-siasat kecil aja, jadi bukan strategi budaya yang lebih luas ya, itu agak sulit kalau tidak ada model-model seperti yang kita kerjakan ini. Jadi masih banyak ya metode yang saya ciptakan. Ini juga ada di airport di Kertajati ya, di Jatiwangi itu juga mulai para pengusaha itu mengincar tanah-tanah seperti itu, yang karena ada airport, ada jalan tol dan sebagainya, sehingga desa di sana atau di Jatiwangi yang asalnya ke terakota akan berubah karena sudah dipatok tanahnya menjadi nanti perusahaan lebih banyak lah di luar negeri.
bisa ditutup. Nah, kita bukan sedang menolak proses perubahan industrialisasi, bukan. Ya, tapi kalau kita lengah dan tidak punya siasat-siasat budaya, maka kejadiannya seperti Sungai Cigonewa itu tadi, seperti Ibu Wahyu tadi, seperti di Kulon Progo, karena kita lengah membiarkan. Padahal tahu itu di hadapan kita. Tuh. Nah, saya membuat karya ini, Bu, di Jatiwangi. Mungkin manfaatnya tidak sekarang langsung dari kapital makan besar ya, uangnya dan sebagainya itu. Tapi minimal anak incu urang teh baheula teh pernah aya alternatif aki urang teh nya eta, nini urang teh nya naik eta. Nah, itu terasa dari ke saya metode yang diciptakan oleh aki saya dulu, Abah Omo Kartobi dan Haji Jaya di Cigonewa. Itu seperti itu. Beliau tidak sekolah, dagang ayam di Pasar Baru ya, PKL. Tapi hasil usaha nanti tidak untuk personal, memperkaya diri, tapi meli tanah ke Masjid Nurul Huda. Silakan. Meli tanah ke sekarang jadi pusat kebudayaan CCL. Jadi punya energi jauh gitu ya, padahal tidak sekolah. Nah, saya yang jadi salah satu metode yang acuannya itu buat saya ya karun-karun kita. Dan itu banyak sekali. Pasti orang tua, ibu, bapak juga masa lalunya tidak mungkin ya. Mereka kalau tidak menjadikan kita seperti ini, mereka selalu berdoa, punya jejak, coba ditaluntik deh gitu ya, nilai-nilai itu. Nah, itu, Bu. Mohon maaf karena waktunya ya harus 45 menit, jadi udah cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, disibukkan sekian dulu Bapak Ibu dikarenakan waktu kita sudah masuk ke waktu kritis gitu ya. Beliau juga ada kesibukan lain setelah ini. Nanti setelah beliau selesai Bapak Ibu nanti yang memang memerlukan kontak beliau nanti ada di Pak Iwan.